Kita lanjut dulu kepada Pak Firdaus karena Pak Oso dia ada kegiatan sebentar. Kami persilakan Pak Firdaus Abdullah. Ini adalah politisi kita di negara tetangga yang bertahan terus ya, karena demikian pandainya memantapkan di mana bumi dipijak di situ langit dijuang. Silakan Pak Firdaus. Ya. Oke. Terima kasih Pak Fazli. Terima kasih Bapak-bapak. Saya bangga sekali dapat sebarisan dari jauh dengan Pak Rizal Ramli yang sangat saya puja melalui TV, juga dengan Pak Emil Salim yang saya puja semenjak saya muda. Dan saya puja, saya hormat begitu. Dan saya terkesan sekali apabila ada politisi-politisi muda Minang yang bersifat agak kurang manis dengan Pak Emil Salim dalam satu forum yang lalu. Semoga, dan saya rasa ini bukan orang Minang sama sekali ini. Inilah dia apa yang disebut antara sebab berlakunya apa yang Pak Burmali sebutnya di dalam TOR-nya itu berlakunya degradasi Minang. Ada politisi-politisi muda yang tidak menghargai orang-orang tua. Itu tidak boleh, Pak. Jadi itu agak melencong seketik, tapi kerana kesempatan aku ada, karena Pak Emil mendengar, Pak Rizal mendengar, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyuarakan rasa kecil hati saya terhadap apa yang disebut oleh Pak Burmalis di dalam teorinya, degradasi moral di kalangan politisi-politisi muda Minang, berlaku kurang sopan terhadap orang tua seperti Pak Emil itu. Jadi itu hanya barangkali mukadimah, dan sebenarnya saya menyediakan suatu kertas yang agak panjang. Tapi karena keterbatasan waktu dan demi menghormati waktu, saya akan coba meringkaskannya. Tapi balabia seketik, minta maaf lambo 10 jari sabaleh jo kepala ni Pak Fazli. Begini, sebelumnya saya akan di dalam yang menjadi mauduk atau tajuk perbincangan kita hari ini ialah politisi Minang masa lalu, sekarang, dan akan datang. Izinkanlah saya sedikit membawa perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terhadap jasa tokoh-tokoh keturunan Minang di dalam perkembangan politik di Malaysia semenjak sebelum perang lagi. Untuk pengetahuan kita bersama, pergerakan kemerdekaan di Malaysia dicetuskan oleh satu partai boleh dengar Pak? Boleh. Yang oleh suatu partai yang disebut Partai Kesatuan Melayu Selangor, yang kebetulan yang menjadi bendaharanya ialah Osman Abdullah, orang Rau-Rau, keturunan Rau-Rau yang belajar di Mesir, diantar oleh ayahnya belajar di Mesir, tetapi dia tidak belajar. Tapi barangkali karena DNA Minang yang suka memimpin, suka berpolitik, maka almarhum Osman Abdullah mengabaikan pelajaran dan memberi perhatian yang lebih banyak terhadap politik. Dan beliau menjadi, barangkali karena kebetulan ayahnya orang kaya, maka dia menjadi bendahara Persatuan Melayu Mesir waktu itu di dalam tahun 1926. Dan untuk pengetahuan kita, datuk kepada Osman Abdullah ini, yaitu Haji Taib, adalah seorang pengusaha yang amat terkenal di abad ke-18 di tanah Melayu ini. Ada sebuah jalan di Kuala Lumpur yang disebut sebagai Lorong Haji Taib, dinamakan mengikut nama beliau. Selain daripada kemudian Osman Abdullah yang memimpin Persatuan Melayu Muda itu mencetuskan semangat berpolitik di kalangan angkatan muda. Kemudian selain dari itu, yang patut juga disebut mengenai ini ialah seorang yang patut juga saya sebut namanya sebagai pelopor politik di zaman peperangan itu adalah Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam ini berasal dari Talu, dan dia terkenal sebagai seorang sosialis, seorang radikal, dan dipenjarakan oleh British selama 7 tahun demi menentang kemerdekaan. Ini semangat orang Minang berjuang waktu itu. Selepas itu ada satu lagi orang Minang berasal dari Sungai Jambu, Batu Sangkar, Kampung Ambobak.
kampung awak Pak Fazli ya. Orang sangka orang Lintau, orang Rau, orang sangkakan itu Pak Fazli. Yaitu bernama Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi juga adalah seorang pemimpin yang berorientasi Islam. Jadi ada orientasi nasionalis, ada orientasi Islam, dan ada orientasi sosialis di dalam kepimpinan politik orang keturunan Minang di Tanah Melayu semenjak zaman sebelum perang lagi. Tetapi yang dua nama yang harus disebut juga ialah Tan Sri Datuk Sri Rais Yatim yang telah menduduki kabinet Malaysia tak lebih berturut-turut di bawah kepimpinan 5 atau 6 orang Perdana Menteri, mulai daripada Tun Razak sehinggalah kepada kepada Najib, dan ini memperlihatkan keuletan, kemahiran kepimpinan yang dimiliki oleh Datuk Rais yang berasal dari orang Minang. Selain daripada Datuk Rais yang juga orang Minang, yang saya katakan sebagai orang Minang, yang patut diingat ialah seorang lagi bekas menteri yang bernama Tan Sri Datuk Tan Sri Samad Idris, orang Minang juga. Itu yang di masa lalu. Tetapi sekarang sama ada kepimpinan politik orang Melayu itu sudah terdegradasi seperti istilah yang digunakan oleh Pak Burmalis tadi. Saya dari satu segi setuju bahwa ada gejala-gejala degradasi dalam kepimpinan orang muda itu. Dan sebabnya saya kira, Pak Fazli, ialah karena ada barangkali dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan Pak Emil. Karena orang Minang ini akan melupakan dirinya, melupakan DNA-nya, melupakan adat dan pusakanya. Maka berlakulah apa yang saya panggil sebagai kepudaran mewarisi warisan yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Yang patut kita lakukan sebenarnya ialah yang pudar itu kata orang kan rusak-rusak dibeki, jangan diabaikan terus. Dan sehubungan dengan itu dalam pertemuan Minang Sedunia Festival Minangkabau 2018 di Sydney, di Melbourne 2 tahun yang lalu, saya mengemukakan satu makalah yang saya beri nama Pendidikan Non-Formal untuk Memugar Kembali Warisan yang Pudar. Karena kesempitan waktu, saya hanya ingin menumpukan tentang aspek kewarisan yang pudar ini saja. Pak Fazli? Ya, boleh Pak? Ya, 1-2 menit silakan Pak. Oke. Ya, saya coba Pak. Jadi saya akan tumpukan kepada kepudaran itu. Antara perkara-perkara yang menimbulkan keprihatinan besar kita ialah semakin lunturnya penggunaan penguasaan bahasa Minang dan percakapan Minang orang sekarang, terutama di kalangan generasi muda. Iku membaca sebagian daripada makalah Ambo di sini dulu. Makalah malah telah beredar luas kabar-kabar sekaligus cemeh atau cemooh atau sinis bahwa setengah pemimpin masyarakat dan pemerintah tertinggi Sumatera Barat pun ada yang tidak fasih bahasa Minang, walaupun mereka secara biologis adalah orang Minang 100%. Menurut Profesor Firman Hasan, mantan Fakultas Hukum dan pembantu Rektor 3 Universiti Andalas, ada generasi terakhir. Beliau katanya adalah generasi terakhir. Profesor Firman mengatakan bahwa beliau adalah generasi terakhir yang boleh berbicara dengan fasih dalam bahasa Minang. Selepas peristiwa PRRI, orang Minangkabau menyembunyikan identitas keminangkabauannya dengan menggunakan nama-nama yang hampir tidak pernah didengar oleh generasi sebelumnya. Anak-anak SD di Kota Padang bila ditegur dengan bahasa Minang oleh sahabat-sahabat ayah mereka, bertanya kepada maksud ayah, bertanya kepada ayahnya maksud pertanyaan teman bapaknya itu. Kata Profesor Firman lagi, anak-anak yang sekolah sejak SD sampai SMA di Sumatera Barat, setelah kuliah melanjutkan pendidikan ke universitas,
terbukti tidak mengerti nilai-nilai Minangkabau. So waktu dicoba, lebih Pak. Ringkas ya. Ya. 1 menit lagi Pak. Oke. Ya, saya ringkaskan. Jadi maksudnya Bapak, antara usaha kita untuk mengembalikan kegemilangan kepimpinan dan falsafah Minangkabau di arena kepimpinan ini ialah untuk menggali kembali warisan-warisan yang sudah pudar itu. Untuk ini kami di Malaysia sekarang Pak, ada 36 persatuan atau organisasi Minangkabau yang bergabung di dalam JM3, yaitu jaringan masyarakat Melayu Minangkabau yang sekarang berusaha untuk mengembalikan jati diri Minang itu. Kita mau supaya anak-anak yang lahir di rantau tidak hilang keminangkabauannya, dan walaupun kita menyadari bahwa Minangkabau itu banyak kontradiksinya. Ada pepatah yang mengatakan adik dak laki dak puak dak adik indak laki dak paneh indak lapuak hujan. Tapi sekaligus juga ada yang mengatakan sekali titian patah, sekali air bah, sekali pasti berubah. Ini menunjukkan kepintaran orang Minangkabau menjuxtaposasikan dua perkara yang berlainan. Sekaligus menjuxtaposasikan dan sekaligus merumuskan di dalam bentuk dynamic equilibrium, ikobanan kepada orang Minangkabau itu. Bagaimana untuk dapat menseimbangkan dua keadaan yang berlainan dan sekaligus dapat menseimbangkan dynamism dan equilibrium. Ini kesantiangan urawa selama ko. Ikon yang perlu dipertahankan Pak Fasli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Firdaus Abdullah.